pergerakan IHSG di awal pekan ini begitu ya sempat terjadi optimisme sebetulnya ya di sepanjang pekan pertama 2024, apalagi kita memulai tahun ini juga dengan penguatan yang cukup signifikan begitu untuk indeks harga saham gabungan kita. Tapi rupanya di hari Jumat kemarin kita melihat ada aksi profit taking dan mungkin juga sama begitu ya terjadi pada hari ini juga memang sentimennya juga cenderung lesu begitu, kita lihat di sini tampak memerah apalagi ditambah dengan debat yang berlangsung panas begitu ya malam tadi, debat Capres 2024, dan ini sedikit banyak tampaknya memang membuat tidak hanya hati dari para capres saja yang membara, tapi juga indeks harga saham gabungan kita juga Sasa hari ini. Iya Syarifah, padahal kalau kita lihat di awal perdagangan sempat semeringah gitu ya penguatannya hingga menyentuh hampir level 7.400. Tapi sayangnya penguatannya tidak berlangsung lama, tampaknya juga penguatan dari saham-saham sektor penopang ini juga ternyata tidak cukup kuat untuk menopang penguatan IHSG. Bahkan kalau kita lihat Syarifah, nilai turnover pada perdana hari ini 9,64 triliun. Artinya dalam 2 minggu pertama di tahun 2024 ini rata nilai turnover masih bisa dikatakan cukup lusuh dibandingkan dengan rata tahun 2023. Belum sedikit pun IHSG nilai turnovernya menyentuh 10 triliun gitu. Jadi masih di bawah 10 triliun. Tapi kalau kita lihat memang di 2 minggu pertama memang yang merajai turnover inilah saham-saham perbankan big caps. Betul. Tak ayal memang mengantarkan IHSG terus menyentuh all time high-nya gitu ya akhir-akhir ini. Tapi sayangnya tadi 1 jam sebelum penutupan perdagangan berbalik arah dan saat ini beberapa saham bank big caps justru ditutup stagnan atau bahkan melemah gitu ya Syarifah. Betul sekali, ini menarik ya, justru kalau bisa kita perhatikan begitu yang cukup pergerakannya ini cukup menarik itu adalah di saham-saham perbankan begitu ya. Kita lihat tadi sebetulnya sempat ya menguat cukup signifikan, bahkan tadi BMRI sempat lebih dari 2%, kemudian juga BBRI, BBNI juga sempat menguat begitu pada perdagangan hari ini sebelum akhirnya justru berbalik arah. Mungkin ada aksi profit taking juga ya, karena memang penguatannya sudah terjadi cuannya sudah sejak iya betul sejak awal 2024 begitu. Tapi di satu sisi justru hari ini sektor finansial masih mampu ditutup di zona hijau, tapi tampaknya penopangnya bukan dari perbankan begitu ya, mungkin beralih begitu ke emiten-emiten lain yang kenaikannya masih belum terlalu tinggi. Nah, tapi kalau kita lihat secara sentimen hari ini utamanya apa sebetulnya Sasa? Ya kalau kita lihat pada hari ini pelaku pasar masih ramai ya membicarakan terkait dengan seperti apa sih debat pilpres yang berlangsung tadi malam gitu ya, dengan panasnya debat capres ketiga yang berlangsung tadi malam ini cukup banyak istilah-istilah atau mungkin informasi-informasi baru ya Syarifah, karena kalau kita lihat ketiga capres Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini saling serang dan juga membahas serta mengkritisi masing-masing kebijakan keamanan, kemudian pertahanan hingga isu internasional. Nah, beberapa isu yang ramai dibahas adalah tentunya terkait dengan besaran anggaran Kementerian Pertahanan hingga utang luar negeri. Jadi cukup banyak fakta-fakta ataupun cek fakta gitu ya yang beredar di media sosial untuk mengecek seberapa valid sih yang disampaikan oleh ketiga capres tadi malam ini. Dan kalau kita lihat ini cukup menarik, sangat dinanti oleh pelaku pasar karena sekitar 1 bulan lagi tidak berasa kita akan harus memilih begitu ya siapa sih kira-kira the next pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Tapi yang pasti di pekan ini juga tidak akan kalah seru Syarifah karena akan ada kembali saling adu gagasan dalam debat capres dengan tema adu ketahanan energi dan juga pangan serta sumber daya alam. Tentunya ini sangat menarik di tengah adanya ancaman krisis pangan dan juga energi di kancah global. Betul, kita akan lihat ya seperti apa gagasannya. Karena kalau kita lihat dari awal ya Sasa, sebetulnya dari debat pertama, kedua dan juga ketiga ini sebetulnya cukup menarik ya. Karena dinamika betul-betul terasa begitu ya dari siapa yang setiap debat ini tampaknya ada yang unggul begitu masing-masing dalam topiknya begitu. Tapi ya memang kita akan lihat lagi seperti apa sebelum nanti hari pencoblosan di bulan Februari tentunya. Dan ini memang akan terus menjadi sentimen bagi para pelaku pasar. Nah, tapi kalau kita ngomongin sentimen ya, selain sentimen berkaitan dengan tahun politik, ada juga sentimen spesial hari ini begitu berkaitan juga dengan rilis cadangan devisa yang tentu ini menjadi salah satu sentimen bagi pasar domestik. Seperti apa Sasa? Ya tapi nyatanya tidak mampu untuk menjadi booster gitu ya bagi penguatan IHSG hari ini Syarifah. Kalau kita lihat datanya Bank Indonesia tadi pagi melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2023 itu sebesar 146,6
miliar dolar. Nah, ini sebetulnya meningkat ya, 8,3 miliar dolar dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2023 yang sebesar 138,1 miliar dolar. Artinya apa? Hal ini melanjutkan kenaikan cadangan devisa selama 2 bulan beruntun setelah sempat terperosok nih ke posisi 133,1 miliar dolar pada Oktober 2023 lalu yang juga merupakan posisi terendah sejak November 2022 dan juga merupakan penurunan selama 7 bulan beruntun. Nah, peningkatan CADEV pada akhir tahun 2023 ini juga terjadi lantaran derasnya aliran asing kembali masuk ke tanah air sejalan juga nih dengan meredanya ketidakpastian eksternal. Oke, ini termasuk adalah dari pendapatan pajak juga ya Sasa ya. Dan di satu sisi besok juga kita akan melihat begitu ya rilis data-data perekonomian lainnya, termasuk adalah rilis dari Indeks Keyakinan Konsumen ataupun juga IKK. Dan di sini juga tampak sudah mulai begitu muncul proyeksinya seperti apa sebetulnya IKK pada bulan Desember 2023. Seperti apa Sasa? Ya, Iva, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK per Desember 2023 yang akan dirilis Bank Indonesia besok nih diproyeksikan akan berada di angka 124 dibandingkan dengan capaian di bulan sebelumnya di November yang berada di posisi 123,6. Nah, peningkatan IKK di Desember ini kemungkinan besar karena ada peningkatan dari segi daya beli masyarakat, kemudian lantaran juga adanya seasonality Natal dan juga Tahun Baru sebagai penggeraknya. Sebagai catatan, nilai IKK secara nasional ini masih menunjukkan angka di atas 100 yang artinya keyakinan konsumen masih dalam zona optimistis. Oke, nah selain dari domestik, data-data perekonomian juga masih menjadi pantauan dari para pelaku pasar, utamanya dari negara-negara mitra dagang utama kita, termasuk adalah China, begitu yang juga akan merilis data inflasi, begitu ya. Seperti apa Sasa kalau untuk proyeksi ini dan bagaimana akhirnya proyeksi ini nanti mungkin akan dicerna oleh para pelaku pasar? Ya, Syarifah, selain China ada juga sebetulnya inflasi Amerika Serikat gitu ya yang dirilis berdekatan Kamis dan juga Jumat. Kalau kita lihat dari segi inflasi Amerika Serikat untuk periode Desember 2023 diproyeksi akan ada peningkatan tipis karena tadi ada momen Natal dan juga Tahun Baru. Nah, dalam basis tahunan konsensus pasar ini menargetkan kalau inflasi Amerika Serikat ini bisa tumbuh 3,2% secara year on year atau lebih rendah dibandingkan dengan November yang tumbuh 3,1%. Nah, sementara itu untuk inflasi inti Amerika Serikat juga diperkirakan tumbuh sebesar 3,8% secara year on year dibandingkan bulan sebelumnya yaitu di 4% secara year on year. Nah, tadi Iva juga menanyakan terkait dengan rilis inflasi di China gitu ya, karena pada Jumat pekan ini di mana periode Desember 2023 China diperkirakan juga masih akan mengalami deflasi. Jadi berkebalikan ya dengan Amerika Serikat, yaitu deflasinya sebesar 0,7% secara year on year dibandingkan dengan deflasi pada bulan sebelumnya yang di level 0,5%. Syarifah, deflasi China ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi negeri tirai bambu tersebut masih cukup lesu. Hal ini terjadi lantaran perekonomiannya ternyata belum sepenuhnya bangkit dari efek pandemi COVID-19 serta krisis sektor properti yang juga belum usai. Nah, tentunya rilis data ekonomi China ini sangat penting dicermati pelaku pasar ya, karena China merupakan penopang ekonomi ASEAN serta mitra dagang ekspor dan impor terbesar Indonesia. Betul, sehingga ini memang masih menjadi perhatian bagi para pelaku pasar begitu ya, berkaitan dengan perekonomian China dan seperti apa impact-nya juga untuk perekonomian Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk saham-saham yang menjadi perhatian juga begitu ya, utamanya juga nanti akan diulas begitu oleh Sasa, ini adalah saham-saham top losers pada perdagangan hari ini, diantaranya juga ada IRA atau Itama Ranoraya, kemudian ada juga PT Venteni, Fortune Indonesia Internasional, kemudian juga ada Chandra Asri, kemudian ada juga Gajah Tunggal. Ini seperti apa sebetulnya bisa kita lihat dari emiten-emiten ini sebetulnya Sasa? Ya, kalau kita lihat top losers yang pelemahannya paling dalam pada final penutupan adalah Chandra Asri ya, terkoreksi hingga 7,86%. Kalau kita lihat sebetulnya secara price performance dalam sebulan terakhir cuannya sudah sangat menggiurkan, tapi hati-hati kolesterol karena penguatannya sudah mencapai 51% gitu Syarifah. Kalau kita lihat dari segi valuasi juga sebetulnya sudah cukup kemahalan dibandingkan dengan emiten-emiten peers-nya, di mana PBV-nya ini sudah 10,7 gitu ya. Dan secara sentimen sebetulnya TPIA ini baru saja ganti nama menjadi Chandra Asri Pacific sebagai bentuk perseroan dalam melakukan transformasi yang saat ini juga gencar dilakukan, salah satunya dengan melakukan diversifikasi portofolio. Tidak hanya terpaku lagi nih ke sektor petrokimia, tapi juga memperluas cakupan bisnisnya ke sektor kimia dan juga penyediaan infrastruktur. Nah, jadi mungkin ini pelaku pasar juga sambil mencermati sentimen ataupun
angin segar dari berubah diversifikasi bisnisnya ini dengan sambil melakukan aksi profit taking, Iva. Karena balik lagi tadi cuannya sudah sangat Sudah signifikan, bahkan kalau kita signifikan. lihat 1 Grupnya bulan Prayogo terakhir Pangestu. 51% Sasa ya dalam 1 bulan terakhir begitu. Tapi ya memang ini mungkin ada aksi profit taking juga yang diambil oleh para pelaku pasar ya Sasa. Baik, terima kasih Andi Syalini atas ulasan marketnya hari ini berkaitan dengan sentimen dan juga saham-saham yang menjadi perhatian begitu di pasar modal kita pada perdagangan hari ini. Terima kasih Sasa, dan sekali lagi disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda.